Ya, baik. Saya ingin menegaskan kembali bahwa faktor sumber, faktor komunikator, atau faktor persuader itu sangat menentukan tingkat keberhasilan persuasi atau tingkat keefektifan persuasi. Dan keefektifan persuasi itu ditandai oleh adanya perubahan-perubahan di dalam diri audiens atau komunikan atau halayak, terutama perubahan sikapnya. Nah, tingkat keberhasilan persuasi itu bisa dilihat dari tingkat perubahannya, tingkat keterlibatannya, dan tingkat keterampilannya. Tingkat perubahan di sini adalah penegasan akan penerimaan sikap tadi, setuju atau tidak setuju, mau tidak mau. Lalu tingkat keterlibatan adalah tingkat katakanlah kecenderungan untuk mengimplementasikan, melaksanakan apa yang menjadi keputusan sikapnya itu. Lalu mesti ditunjang juga oleh tingkat keterampilannya. Jadi keberhasilan persuasi itu sebetulnya adalah terletak pada perubahan atau pada efeknya. Dan kalau kita ini mengacu kepada model yang berorientasi pada sumber, itu sebagian besar ditentukan oleh kredibilitas komunikator atau kredibilitas sumber atau kredibilitas persuader. Nah, ada klasifikasi atau kategorisasi katakanlah tingkatan persuader atau tingkatan komunikator dalam komunikasi persuasif itu. Ada yang disebut dengan tingkat eksekutif, tingkat pemimpin, dan tingkat profesional. Nah, seorang persuader, seorang komunikator yang ada dalam tingkat eksekutif itu, ini adalah tingkatan tertinggi. Apapun yang dia sampaikan, apapun yang dia ajak itu, tanpa ada tawar-menawar, si audien, si persuadi, pasti mengikutinya. Kenapa demikian? Karena seorang persuader yang sudah memiliki atau berada dalam tingkat eksekutif ini, dia tadi sudah memiliki apa yang disebut dengan referent power. Kekuasaan atau kekuatan untuk dijadikan teladan, untuk dicontoh. Sebagaimana contohnya orang Islam itu ingin selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, dalam konteks ini Nabi Muhammad, Rasulullah itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk diteladani. Itu hebat kalau seorang persuader sudah ada dalam tingkat eksekutif. Sedikit di bawahnya adalah persuader yang memiliki atau menempati tingkat pemimpin. Nah, di sini dia ini memiliki tingkat kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain ke arah yang dia kehendaki tanpa orang lain itu merasa dipaksa. Jadi di sini memiliki semacam opinion leadership, kemampuan mengemukakan pendapat. Jadi pendapat dia itu bisa menimbulkan reaksi dari halayak sasaran atau persuadi atau komunikan itu adalah untuk mengikuti. Walaupun mungkin di sini masih ada bargaining tertentu, ada pertanyaan tertentu. Kalau yang pertama tadi, tingkatan eksekutif tanpa ada bargaining apapun, ikut. Bahkan berharap diajak gitu kan. Yang terbawah adalah tingkat profesional. Ini persuader yang sekadar melakukan fungsinya aja sebagai persuader di situ. Sekadar melaksanakan tugas lah katakanlah semacam itu untuk tingkatan profesional. Dan sekarang banyak sekali para persuader itu yang berprofesi dan berada di tingkat yang masih tingkat profesional. Jadi ini juga istilahnya agak aneh. Mestinya istilah profesional itu adalah istilah yang berimplikasi pada perilakunya yang hebat. Tapi di sini justru dalam tingkatan persuader itu oleh para ahli, tingkat profesional itu ada dalam tataran yang paling bawah di situ. Demikian apa yang bisa kita sama-sama bahas dalam pertemuan kali ini. Ini tentang bagaimana kita melakukan strategi sumber atau komunikator.